Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Artika Puspita, NPM 204230093 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menganalisis model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pada pembelajaran IPS di sekolah dasar. Pendekatan saintifik, model project based learning, dan deep learning. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah cara pembelajaran yang menggunakan langkah-langkah ilmiah agar siswa aktif menemukan pengetahuan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Tujuannya adalah untuk melatih siswa berpikir kritis, logis, sistematis, serta membiasakan proses belajar berbasis fakta. Kemudian 5 langkah proses pembelajaran dalam pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati. Siswa diminta untuk mengamati fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Contohnya kegiatan jual beli di pasar, gotong royong, atau peristiwa sejarah di buku. Kemudian yang kedua yaitu menanya. Di sini siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan kritis, seperti mengapa ada pembeli dan penjual. Selanjutnya yang ketiga, mengumpulkan informasi. Siswa mencari data dari buku, wawancara, observasi lapangan, ataupun internet. Kemudian yang keempat yaitu menalar atau mengasosiasi. Siswa menganalisis data, menemukan pola, sebab akibat, dan membandingkan fakta. Yang terakhir, yang kelima, mengkomunikasikan. Di sini siswa mempresentasikan hasil belajarnya dalam bentuk laporan, drama, peta, ataupun poster. Selanjutnya, kelebihan pendekatan saintifik dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama yaitu membentuk keterampilan berpikir kritis, logis, dan objektif. Yang kedua, mengembangkan soft skill seperti rasa ingin tahu, kerjasama, dan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu membuat siswa berpartisipasi aktif, tidak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi juga aktif dalam pembelajaran. Nah, berikut contoh mengaplikasikan pendekatan ini di dalam kelas, misalnya dengan topik kegiatan ekonomi masyarakat. Langkah pertama yang dilakukan adalah guru menampilkan gambar pasar menggunakan proyektor. Kemudian siswa mengamati, menanya, dan melakukan survei kecil tentang jenis barang yang dijual di pasar tersebut. Setelah siswa melakukan survei, langkah selanjutnya yaitu siswa menganalisis data yang telah diperolehnya. Kemudian data tersebut dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Project Based Learning atau PJBL dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. PJBL itu sendiri adalah model pembelajaran berbasis proyek nyata. Siswa diajak mengalami, mengerjakan, dan menghasilkan produk terkait fenomena sosial. Tujuannya adalah melatih siswa memecahkan masalah, berkolaborasi, serta menghasilkan karya nyata yang bernilai. Nah, dalam model pembelajaran ini terdapat beberapa prinsip utama, yaitu adanya pertanyaan mendasar yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian kegiatannya berbentuk proyek nyata berupa produk seperti laporan, poster, video, peta, dan lain-lain. Dalam model pembelajaran ini, siswa ditekankan untuk selalu berperan aktif dan berkolaborasi bersama teman sebaya. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pusat informasi. Model pembelajaran ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya yaitu membuat siswa belajar langsung dari lingkungan nyata, kemudian mendorong kreativitas, komunikasi, dan problem solving atau pemecahan masalah.
dan membiasakan siswa mengelola waktu, berbagi tugas, serta tanggung jawab mereka. Kemudian materi yang ketiga adalah deep learning dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Deep learning adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman mendalam dan penguasaan kompetensi secara bermakna. Di sini siswa diajak bagaimana cara memahami konsep secara mendalam, mengaitkan dengan pengetahuan lain, dan mampu menggunakannya dalam situasi baru. Tujuannya adalah membentuk pemahaman yang bermakna, kreatif, dan tahan lama atau tidak cepat lupa. Terdapat 3 karakteristik deep learning. Yang pertama yaitu meaningful learning. Siswa diharapkan untuk benar-benar memahami konsep IPS dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Contohnya seperti ketika siswa belajar tentang pasar. Dalam hal ini, siswa menyadari seberapa pentingnya tawar-menawar dan distribusi barang. Yang kedua yaitu meaningful learning. Artinya, siswa menyadari proses berpikirnya sendiri. Contohnya, setelah melakukan proyek, siswa merefleksi apa yang sudah dipelajarinya dan apa manfaat waktu tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, joyful learning, yaitu pembelajaran menyenangkan, penuh interaksi, sehingga siswa antusias. Contohnya seperti penggunaan media pembelajaran atau melakukan ice breaking sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Selanjutnya tujuan deep learning. Pendekatan pembelajaran ini membantu siswa membentuk pemahaman jangka panjang karena pembelajarannya selalu mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian siswa dapat menjelaskan makna dari apa yang telah mereka pelajari. Hal ini menumbuhkan dan mendorong kemampuan refleksinya. Tidak hanya itu, pendekatan pembelajaran ini membentuk sikap positif seperti empati, gotong royong, dan tanggung jawab. Contoh mengaplikasikan pendekatan ini di dalam kelas. Misalnya menggunakan topik gotong royong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, siswa akan menonton video tentang gotong royong di dalam kelas. Ini dapat dibantu oleh guru menggunakan media proyektor. Kemudian yang kedua, siswa melakukan diskusi kelompok dan merefleksi apa yang sudah dilihat oleh mereka. Misalnya, mengapa gotong royong itu penting? Setelah itu, siswa membuat proyek aksi seperti membersihkan kelas atau lingkungan sekolah. Dan yang terakhir adalah melakukan refleksi pribadi, bertanya-tanya dalam dirinya. Contohnya, kira-kira apa manfaat gotong royong bagi diriku dan masyarakat ya? Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.